Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak minum kopi, makanannya pakai ketoprak. Kelihatan jamaah malam hari ini udah pakai rompi, mudah-mudahan biar pada kompak, bener ya? Iya, kalau yang gak pakai rompi biarin. Saya yang gak pakai rompi. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwirul layl alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asghar wa tibyakil agyar wa mibdahi babil yasar, sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil ashar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wala nabluwannakum bisayyi minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'tbi sayyi'atal hasanatan khuha wa halikin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para juama, para asati, para satida, para abai, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sahibul Bait selaku tuan rumah Bapak Ari Prasetyo. Mudah-mudahan beliau pada malam hari ini telah memfasilitasi kita dalam rangkaian istiqomah di malam Jumat. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dimaksud di dalam diri dan keluarganya, kemudian apa-apa yang telah dikeluarkannya berupa makanan, konsumsi dan yang lainnya, mudah-mudahan dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taubatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asmunawi, teriring doa kita bersama, mudah-mudahan apa-apa yang direncanakan dalam rangka siar Majelis Taubatan Nasuha mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para asatid yang hadir pada malam hari ini, diantaranya di sebelah kiri saya Al-Mukarram Ustaz Muhammad Siddiq, di sebelah kanan saya Al-Mukarram Ustaz Haji Jainuddin SE. Ini kayak cerdas cermat kiri kanan, jadinya benar gak? Dulu kan begitu, kalau jelas sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, benar gak? Begitu. Kemudian juga para asatid yang lainnya, Ustaz Mustafa, kemudian juga Ustaz Ismail, Ustaz Yamin dan yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh guru-guru yang tergabung dalam rangkaian Majelis Taubatan Nasuha semuanya sehat, barokah, panjang umur. Begitu juga tentunya tim Adroh kita. Alhamdulillah ini sekarang tiap malam Jumat kita udah sama-sama bisa pukulin Adroh. Biarin tuh Adroh udah kesel dipukulin muluk, biarin gak apa-apa. Kita gak tahu salah dipukulin, bener gak? Ustaz Rizki Barabi bersama jamaah tim hadrohnya, mudah-mudahan beliau selalu orang yang diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dalam rangkaian istiqomah di setiap malam Jumat. Artinya kita masih bisa menjalankan rutinitas kita di setiap malam Jumat.
dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Apa yang kita laksanakan ini kalau memang kita tidak tanamkan yang namanya kesabaran di dalam diri kita, saya yakin kalau kita tidak ada tanamkan kesabaran di dalam suatu majlis, jangan kata majlis kita bisa berkembang. Benar nggak? Emang majlis kita bukan tukang kembang, bukan. Jangan kata majlis kita bisa bertahan di dalam setiap minggunya, kita bisa rutinitas laksanakan di setiap malam Jumat ini, kalau bukan kita jalankan ikhlas sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu rangkaian yang kita tanamkan dalam rangka mempertahankan yang namanya keimanan di dalam diri kita, keistiqomahan di dalam majlis kita. Bukan kata ketika enggak diuji, pasti diuji. Untuk orang-orang yang sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi udah kita baca di dalam suatu ayat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya akan kami berikan yang namanya cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa ketakutan, dengan rasa kekurangan, dengan rasa kelaparan, bahkan kehilangan nyawa, jiwa sekalipun. Itu adalah yang namanya ujian dari Allah. Saya yakin ini jamaah sudah ada di dalam dirinya, di patri yang namanya kesabaran. Kalau memang kagak sabar, saya yakin ketika malam Jumat kita laksanakan istiqomah, kemudian kita tinggalkan aktivitas kita yang lain, kita hadirkan diri kita, kita dudukkan, mantapkan hati kita di tempat ini dalam rangka istiqomah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya mari sama-sama dengan penuh keikhlasan, kesabaran kita jalankan. Sesungguhnya inilah adalah salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memantapkan diri kita di setiap malam Jumat ini. Kita muliakan orang-orang tua kita, kita muliakan guru-guru kita, kita muliakan saudara-saudara kita, dengan sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah, surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan doa, kemudian disempurnakan dengan sedikit membaca kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau nggak ada majlis seperti ini malam Jumat, kita lagi ngapain? Lagi ngapain? Kalau saya yakin nih malam saya lagi nungguin depan TV bola Indonesia Bahrain. Indonesia Bahrain, jangan-jangan udah main kali ini. Belum, kalau saya pengen buru-buru aja ngomongnya nih. Ini tetapi alhamdulillah, apapun aktivitas kita pada malam hari ini, Allah turunkan rahmat, kita bisa duduk. Mudah-mudahan duduknya kita, geraknya langkah kita, bahkan apa yang kita lakukan ini ada tempat yang barokah. Tadi Ustadz Rizky Parabi baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dijawab sama jamaah. Ada yang ngantuk, ada yang nggak jawab, tapi kebagian nggak? Kira-kira kebagian nggak? Bukan makanannya, makanan dulu bukan, tetapi rahmatnya dari Allah kebagian. Inilah rangkaian kita istiqomah. Mari sama-sama kita tanamkan kesabaran kita dalam rangka istiqomah, walaupun kita diuji oleh Allah. Kira-kira kita sudah ngejalanin ini istiqomah, diuji nggak sama Allah? Pasti diuji. Bahkan kemarin alhamdulillah ada yang lihat udah hujan becek, kagak ada ojek, motor mogok, bener kan? Ada. Itu adalah salah satu ujian. Tetapi itu semua insya Allah kalau memang kita yakin kepada Allah, bisa kita atasi. Kalau kita sebelum seberapa diuji sama Allah,
Kalau zaman sekarang mah udah enak, bener nggak? Ketika udah nggak hadir Pak Ketua, saya nggak hadir malam ini, lagi mau nonton bola, nggak bisa hadir, kata gitu kan. Tetapi zaman sekarang mah udah enak, cukup, kata ketua. Iya dah, iya mah iya, hatinya mah gregetan. Ini malam gue udah siapin gelar tikar, kagak mau hadir. Dasar emang jamaah gitu, besok tandain aja, tandain. Iya kan? Kalau ini malam alhamdulillah, ujian kita nggak seberapa. Coba kalau kita lihat ketika Nabi Allah Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam diuji sama Allah. Ujiannya luar biasa, bukan hanya sekedar daripada kehidupannya. Diuji yang pertama, harta yang dimiliki. Nabi Ayub bukan nabi yang gak kaya, punya ribuan ekor sapi, lembu, semuanya dia punya, sampai keledai semuanya dia punya. Kemudian bukan hal tersebut, dia punya perkebunan ladang begitu luas. Dia punya istri yang cantik namanya Rahmah. Ada yang namanya Rahmah di sini? Oh banyak. Istrinya, kemudian dia punya anak, 12 orang anak. Diuji sama Allah. Kira-kira Nabi Ayub kemantapannya, keimannya kepada Allah bagaimana? Diuji sama Allah. Yang pertama, itu yang namanya punya piaraan, keledai semuanya dia punya, ontak semuanya, 1000 binatang tersebut mati semuanya binatang. Setelah binatang semua piaraannya itu mati, kemudian dia punya perkebunan gandum semuanya hangus terbakar. Setelah hangus terbakar, bahkan ketika gandum yang akan ditanam sebagai bibit pun, ketika pada saat itu kering semuanya, nggak bisa tumbuh. Dan anak yang dia punya, anak yang dicintai dalam kehidupannya, anaknya semua pun wafat, diambil oleh Allah. Kira-kira kalau kita kayak begitu gimana? Udah stres ya, nggak? Mending stres utris. Kalau stres masih mending, bener kan? Diuji sama Allah begitu luar biasa Nabi Ayub. Tapi ketika diuji, Nabi Ayub tetap melaksanakan ibadah. Dia tetap istiqomah, tetap beribadah kepada Allah. Apapun yang tentunya Allah berikan, diterima dengan lapang dada, diterima dengan penuh kesabaran. Udah diuji semuanya. Dia punya harta benda, dia punya anak, dia punya namanya, semuanya kekayaannya diambil oleh Allah. Diuji lagi buat dirinya, yaitu dikasih penyakit yang luar biasa. Kalau kita paling sakitnya nggak jauh dari puyeng, bener nggak? Puyeng bilang itu kan puyeng bukan karena puyeng nggak punya duit, bener. Puyeng nggak punya duit, bukan puyeng sakit, bukan. Kadang-kadang puyeng mikirin janda sebelah kali. Oh, obing. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit yang ada di badannya, penyakit kulit, agak tanggung-tanggung. 20 tahun diuji sama Allah, penyakitnya 20 tahun. Kita kadang-kadang sakit pilek puyeng 3 hari aja udah seluruh tetangga tahu, benar kan? Udah ngomong seluruh tetangga, tuh Bang David lagi puyeng. Iya, emang kenapa ya? Kreditan motornya belum lunas. Tetapi Nabi Ayub diuji oleh Allah 20 tahun dengan penyakit yang luar biasa, penyakit lepra, penyakit kulit yang luar biasa, sampai satu kampung tempat tinggalnya mengusir beliau tinggal jauh dari. Kenapa? Karena dengan penyakit tersebut bau busuknya luar biasa. Kemudian orang ketika melihat itu dengan rasa geli yang luar biasa, dengan rasa jijik yang luar biasa. Tapi sabar, ketika Nabi Ayub dia akan melaksanakan sholat. Yang namanya penyakit itu ada penyakitnya, ada uletnya di badannya.
Ketika di sholat tuh ulet diambil dulu ditaruh. Ulet saya mau sholat, taruh dulu. Habis rapi sholat ulet ditaruh lagi. Kalau kita gitu jangan kata uletan, kutuan tau nggak? Ya nggak? Boro-boro akhirnya gak, kalau kutuan kita keletak, kita gigitnya saking keselnya itu. Tapi kali Nabi Ayub enggak, ditaruh lagi di badannya. Akhirnya pada suatu saat Nabi Ayub diuji dengan Allah, tapi alhamdulillah ada salah satu istrinya yang mendampinginya dalam keadaan sulit apapun, yang namanya Rahmah. Pada suatu saat Rahmah, Nabi Ayub sedang tidur, dia akan mengambil sesuatu, akhirnya sampai dia jatuh, dia panggil istrinya, dipanggil 3 kali, istrinya nggak ada, nggak taunya istrinya sedang mencari nafkah untuk makan. Akhirnya Nabi Ayub di dalam hatinya, apakah istriku sudah tidak setia dengan keadaanku sekarang? Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya penyakit yang ada di dalam diriku, penyakit yang ada di badanku ini, sesungguhnya dari Engkau akan kembali kepada Engkau, ya Allah. Akhirnya pada saat itu Nabi Ayub alaihissalam, ketika kakinya dihentak-hentakkan ke bumi, maka keluarlah air tersebut. Kata Allah, apa? Hai Ayub, Nabiku, sesungguhnya dengan air ini kau minum, engkau mandi, bersihkan badanmu. Akhirnya dibersihkan badannya, dia minum. Begitu dia minum itu, seluruh penyakitnya hilang. Bahkan Nabi Ayub termasuk orang Nabi yang ganteng. Kalau dibanding sama David 11-12 beda. 11-12 maksudnya sebelahan sono sebelahan sini, bukan berarti. Nabi Ayub ada seorang nabi yang tampan luar biasa. Ketika dia akhirnya dia minum air tersebut, dia mandi, penyakit seluruh di badannya hilang dengan seketika, kembali dengan keadaan seperti sedia kala dengan bugar badannya. Akhirnya yang namanya istrinya Rahmah pulang. Begitu Rahmah pulang, dia sudah tidak mengenali lagi ini suaminya. Lalu kita begitu, kira-kira bini kita nggak kenalin kita gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Cari lagi. Ini pikiran manusia wajar. Jamaah taubatan nasuha, benar. Tetapi Nabi Ayub tidak. Akhirnya kenapa dia pernah ngomong sama Allah, ya Allah, istriku telah melakukan salah satu kesalahan, dia meninggalkan aku ketika aku sakit, maka gimana ya Allah kiparatnya? Dia harus dipukul sebanyak 100 kali. Akhirnya apa kata Allah? Ya Ayub, sesungguhnya istrimu keluar meninggalkanmu karena dia mencari nafkah, sesungguhnya dia masih setia dengan kamu. Bahkan si Rahmah itu pernah ketika dia sudah ingin berusaha cari makan buat Nabi Ayub, seluruh orang tidak menerima dia sebagai pekerjanya, sebagai budaknya. Kenapa? Dia tahu Rahmah adalah suaminya Nabi Ayub. Takut dia tertular. Rahmah itu istrinya Nabi Ayub, takut. Akhirnya dia sampai menjual rambutnya. Rambut Siti Rahmah panjang, digapang dua, dijual, dipotong. Akhirnya Nabi Ayub sampai bilang, dari mana engkau bawa makanan? Ditutup rambutnya. Akhirnya dia lihat ini rambutnya hilang, pendek, dipotong. Nggak taunya rambut itu dijual, ditukar dengan makanan. Maka disitulah Nabi Ayub, nanti engkau kalau aku sehat, engkau harus bayar kiparatnya. Kemudian ketika Nabi Ayub sehat, harus dibayar kiparatnya. Akhirnya Allah sampaikan kepada Nabi Ayub, wahyu turun, hai Ayub, sesungguhnya engkau boleh lakukan kiparat kepada istrimu. Engkau ambil 100 lembar rumput, kau jadi satu, pukulkan 1 kali. Artinya dia sudah pukul 100 kali. Alhamdulillah, dengan kesabaran, dengan kesetiaan, dengan keistiqomahan Nabi Ayub, akhirnya semuanya dikembalikan lagi oleh Allah seperti sedia kala. Kira-kira kita kalau diuji begitu nih, taubatan nasuha gimana kira-kira?
Ustadz Yamin diundang ke Palestina. Wah, ke Palestina perang kali bukan. Ustadz Sidik diundang lagi di sono di ujung jauh. Pak Jainuddin diundang lagi sono ke Pulau Seribu. Waduh, wah ini jamaah sepi nih, gimana nih? Insya Allah dengan kesabaran kita, maka marilah kita jalankan istiqomah. Sesungguhnya Allah menguji manusia, menguji yang namanya hambanya. Ketika kita pun beribadah kepada Allah, kita pun harus pula dengan kesabaran. Ini artinya di malam Jumat kita laksanakan ibadah kepada Allah, tapi penuh dengan kesabaran. Yang kedua, kesabaran pun kita harus hadapi, yaitu kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita penuh dengan kesabaran, insya Allah bisa kita laksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang menjadi nilai maksiat kepada Allah, itu juga penuh dengan kesabaran. Kalau seandainya malam Jumat ini ada teman kita, ini malam, ini lagu lagi banyak gara-gara sebotol minuman. Betul apa betul? Gara-gara sebotol minuman, akhirnya jalan sempoyongan. Kepentok tembok kelurahan. Benar gak? Ketika malam Jumat kita mau melangkahkan kaki kita ke majelis taubatan nasuha, kita datang ke rumah Bang Ari, ada teman kita ngajakin. Untung ada Bang Sidik, takut dia karena di aparat di sini benar terjadi. Dia ngajakin kita, jangan ke majelis taubatan nasuha, ngapain sih, paling cuma tahlilan, paling mukul-mukulin hadroh kagak salah dipukulin, kata gitu paling. Tapi dengan kesabaran, keikhlasan kita, oh enggak, saya ini malam istiqomah, saya ingin berjumpa dengan guru-guru saya ingin memandang wajahnya Ustadz Sidik, saya ingin memandang wajahnya Ustadz Yamin, saya ingin memandang wajahnya ketua. Biarin wajah saya belakangan aja dah. Benar. Ada keberkahan, ada rahmat Allah. Itu kan ujian, kita lewati, kita bisa lawan dengan keistiqomahan, maka kita menjadi orang yang keluar daripada ujian. Kemudian yang ketiga, ini yang berat. Ujian ketika kita ditakdirkan oleh Allah dengan ketentuan Allah yang tentukan. Kira-kira ada nggak di rukun iman? Rukun iman yang keenam apa? Percaya dengan takdir baik dan takdirnya buruknya Allah. Ini yang harus kita sabar. Saya udah jalanin istiqomah di majelis taubatan nasuha, udah baca yasin, kirim doa, kok masih begini-gini juga? Benar nggak? Saya udah apapun yang terbaik Allah perintah, saya udah jalan, kok masih begini-gini juga? Emang mau ngapain, mau terbang? Kalau kita nggak sabar, kita nggak tanamkan kesabaran diri kita, maka ini semua kita termasuk orang yang celaka. Kita terlepas daripada kesabaran. As-sabrun nisfun sabrun nasibun syukrun. Artinya sabar itu terbagi dua. Maka ketika sudah itu menjadi keimanan kita kepada Allah dengan penuh kesabaran. Tadi udah jelas, sesungguhnya akan kami uji kamu semua dengan apa yang kamu lakukan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan apa yang kita inginkan nggak diwujudkan oleh Allah. Itu adalah salah satu ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dikatakan, innama yuqawna sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dicukupkan dengan apa yang dia inginkan, apa dicukupkan oleh Allah mengenai daripada pahalanya. Apa yang kita lakukan ini, insya Allah akan berikan ganjaran dengan pahala, dengan kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dengan kesabaran kita, dengan keistiqomahan kita, dengan keyakinan kita, Allah akan berikan rezeki jalan yang tidak akan diduga-duga oleh kita. Ini malam alhamdulillah saya istiqomah
boro-boro kita pengen masukin yang namanya teromor lewat. Saya nggak punya duit, bagaimana caranya nih? Alhamdulillah begitu lagi jalan ke Sandung, begitu lagi ke Sandung, itu bukan Sandung batu, Sandung duit. Segepok kata saya Jamil, wah saya juga mau ada begitu. Iya enggak? Itu rezeki kita nggak tahu, itu ada urusan Allah. Bahkan ada saluran rangkaian cerita. Ada ketika seorang hidup di suatu kampung dengan keadaan yang begitu serba kekurangan, tetapi dia punya cadangan makanan. Dengan seadanya ketika dia punya dua orang anak-anaknya sedang tidur, kemudian rumahnya didatangkan oleh seorang yang miskin, orang yang mungkin belum ketemu makanan pada saat itu. Akhirnya dia datang ke rumah orang tersebut. Dia bilang apa? Saya datang kemari ingin bersilaturahim, kemudian saya belum makan beberapa hari, kira-kira adakah makanan di tempat ini? Akhirnya orang tersebut diberikan yang namanya makanan. Ketika diberikan makanan, dia bingung bagaimana dengan anak-anakku nanti ketika dia bangun dari tidur. Akhirnya anaknya pun bangun minta diberikan makanan, tetapi makanan tadi sudah diberikan kepada orang lain. Akhirnya bingung bagaimana ketika dia tengah malam dalam keadaan lapar. Dia pergi ke masjid. Begitu dia pergi ke masjid, dia ingin tahajud kepada Allah, dia ingin ngadu kepada Allah. Kemudian ada saat itu ada seorang raja. Seorang raja ingin bersedekah dengan satu karung emas. Dengan mengendarai kuda, kuda itu tidak berpelana, tidak ada talinya. Raja itu mengikuti kemana arah kuda tersebut berjalan. Akhirnya kuda tersebut berjalan sampai ke suatu masjid, dan di masjid ada orang yang sedang sholat. Akhirnya dia tanya, "Hai Bapak, sedang apakah engkau?" "Saya sedang bermunajat kepada Allah. Saya ingin mohon kepada Allah, pada saat ini di rumah anak-anakku kelaparan, istriku kelaparan." Akhirnya alhamdulillah dengan kesabaran, dengan keyakinan kepada Allah, dengan tentunya keimanan yang dalam dirinya, akhirnya raja tersebut menyerahkan yang namanya satu karung emas. Kira-kira ada nggak yang begitu di kampung kita? Ada nggak? Kalau ada usah diamin, daftar duluan benernya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit buat penguat jamaah. Mari sama-sama dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran kita laksanakan istiqomah majlis taubatan nasuha ini di setiap malam Jumat. Yakin ketika kita sudah laksanakan, insya Allah Allah akan berikan jalan petunjuk yang baik. Allah akan menentukan kita kebaikan. Bukan hanya sekarang. Ini bukan ibarat kata kalau kita makan cabai kita gigit nyari pedas di sini, bukan. Tetapi sesungguhnya ini kita sedang menanamkan kebaikan. Insya Allah ketika kita menanam nanti akan kita menuai hasilnya. Kita akan panen hasilnya. Serahkan saja kepada Allah. Mudah-mudahan kebaikan semua akan terlimpah kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus diri pribadi dan sekalian jamaah yang hadir pada malam hari ini. Baik, mari sama-sama sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan buat keluarga dari Bapak Ari Prasetyo, mudah-mudahan malam hari ini dikabulkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan keturunannya mudah-mudahan didirikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezekinya, dikuatkan iman dan Islam, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi wa likulniyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.